Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat sehat. Kembali lagi bersama saya Aini di channel perawatan kesehatan. Di kesempatan ini saya mau sharing ke kalian semua tentang pengalaman saya menjadi akseptor KB IUD atau yang istilah awamnya biasanya disebut dengan KB spiral. Nah sahabat sehat, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel perawatan kesehatan agar kita selalu semangat dalam berbagi dan juga sharing tentang tips seputar kesehatan dan juga kehamilan. Orang zaman dulu mungkin menyebutnya dengan KB spiral karena memang bentuknya zaman dulu itu spiral ya, seperti ini. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan secara singkat tentang macam-macam alat kontrasepsi, baik yang hormonal maupun yang tidak. Nah, yang pertama ada kondom. Kondom yang pasti kalian semua udah tahu lah ya, kondom itu apa. Yang digunakan sebelum melakukan hubungan suami istri, dan itu terbuat dari apa ya, kayak karet tapi tipis gitu ya, tapi elastis. Nah, kenapa saya nggak pakai itu? Karena kayaknya ribet ya kalau mau kayak gitu, tapi harus masang-masang kayak gitu dulu kan, ribet lah ya. Nah, lanjut lagi yaitu ke KB suntik. Nah, Bun, KB suntik itu KB yang mengandung hormonal. Baik suntik 1 bulan maupun suntik 3 bulan itu sama-sama dia hormonal. Dan alasan saya kenapa nggak pakai KB suntik hormonal itu namanya manusia ya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, saya pernah program hamil dikasih obat hormonal aja muka saya udah jerawatan. Jadi pas saya habis lahiran dan saya harus memutuskan untuk ber-KB, saya pilih yang tidak menggunakan hormon. Pasti bunda sekalian juga ada yang sudah pernah mengalami KB suntik 3 bulan. Pasti ada yang nanti wajahnya jerawatan berubah jadi gemuk atau kusam dan lain-lain. Oke? Dan itulah salah satu alasan kenapa saya tidak menggunakan KB suntik. Nah bun, lanjut yang kedua yaitu KB susuk atau implan ya. Jadi dia tuh memasukkan implan di lengan kita. Biasanya yang tidak sering kita gunakan yaitu lengan kiri. Dia memasukkan implan di bawah kulit ya, di bawah lapisan kulit. Dan itu dia juga mengandung hormonal dan tujuannya untuk istilah gampangnya itu mempengaruhi hormon kesuburan kita. Nah, ada lagi yaitu KB pil. KB pil itu KB juga hormonal, sama hormonal. Pil itu juga sama hormonal dan fungsinya juga sama ya. Tapi kenapa saya nggak pakai pil? Karena ribetnya itu loh, saya takut lupa. Karena saya orangnya agak pelupa. Jadi kalau misal tiap hari harus mengkonsumsi pil itu kayaknya agak ribet ya bun ya. Nah bun, kenapa saya harus menggunakan KB IUD? Karena waktu itu saya persalinannya tuh nggak bisa normal bun. Jadi saya itu dulu harus terpaksa melakukan persalinan secara operasi sesar ya. Karena alasan-alasan yang sudah sangat saya pertimbangkan dan memang lebih baiknya harus melalui jalan operasi sesar. Karena pada waktu itu kehamilan saya sudah lewat waktu, jadi udah 41 minggu mau ke 42, jadi dokter itu sudah tidak punya waktu lama lagi untuk memberikan pilihan ke saya. Terus selain itu plasenta bayi saya udah mulai ada pengapuran. Selain itu juga ada 2 lilitan tali pusat. Dan pada waktu kehamilan saya usia 41 minggu lebih itu, di kehamilan pertama harusnya udah masuk panggul. Nah saya itu belum masuk panggul bun. Jadi di kehamilan yang udah hampir lewat waktu tapi belum masuk panggul.
Waktu itu sih dokter udah nyaranin yang terbaik ya kan, udah dikasih tahapan-tahapannya. Bisa kok lahir normal, insya Allah, tapi nggak menjamin, yaitu dengan proses induksi dulu. Tapi dokter nggak menjamin nanti bisa normal apa enggak. Ya namanya orang, karena kita udah punya sedikit pengetahuan lah ya Bun tentang persalinan. Jadi waktu itu saya langsung memutuskan untuk ya udahlah dok, demi kebaikan bersama udah nggak apa-apa operasi sesar aja. Insya Allah nanti kalau memang ada kesempatan di kehamilan kedua semoga bisa lahir normal gitu. Pikiran saya cuma itu Bun. Yang penting waktu itu anak saya selamat dan sehat. Jadi nggak ada akfisia gitu, jadi saya ambilnya yang sesar. Aduh Bun, maaf saya kalau ingat itu jadi sedih gitu ya. Oke lanjut ya Bun, maaf ya tadi mata saya agak berkaca-kaca karena emang kayaknya semua ibu akan merasakan hal yang sama, yaitu berkaca-kaca seperti saya saat mengomongkan atau saat menceritakan tentang proses persalinannya dulu yang tidak mudah gitu ya Bun. Nah kita lanjut ke pembahasan. Ibu dengan riwayat post SC atau riwayat operasi sesar Bun itu dianjurkan oleh dokter untuk tidak hamil selama minimal 2 tahun. Nah itu tujuannya untuk mencegah terjadinya robekan pasca operasi. Walaupun memang kasus robekan itu jarang sekali terjadi, tapi alangkah baiknya kita mempersiapkan untuk kehamilannya selanjutnya itu dengan kondisi perut kita yang sudah siap ya kan Bun. Jadi dianjurkan untuk 2 tahun itu jangan hamil dulu. Nah waktu itu saya punya pikiran kalau saya harus KB pil saya tiap hari minum atau KB suntik, dengan riwayat saya tuh yang memang kurang sangat senang dengan disuntik. Jadi kayaknya saya tuh nggak kuat gitu kalau disuntik. Terus kalau misal pakai kondom juga ribet. Terus kalau pakai implan saya tuh takut, ya ada rasa takut tersendiri lah pokoknya. Nah akhirnya saya memutuskan ke dokter kalau nanti saya habis SC langsung saya pakai IUD ya dok gitu. Langsung dokternya bagus sekali, itu pilihan yang bagus. Nah dengan pertimbangan itu akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan KB IUD. Dan setelah proses sesar ya kan, dari tahapan-tahapan operasi itu semua, bersihkan, ambil janin, terus dibersihkan lagi, dan sampai ke pemasangan itu saya tidak merasakan apa-apa karena masih dalam kondisi setengah sadar ya kan. Jadi perut itu memang nggak terasa apa-apa, pemasangan juga nggak terasa karena langsung dipasang, jadi nggak sakit. Tapi kalau dipasang langsung mungkin ya ada rasa sedikit sakit lah ya mungkin, karena saya nggak ngerasain. Terus abis itu kan saya seminggu lagi saya kontrol jahitan, hasilnya bagus, dan di USG juga kata dokter itu dia diam dan duduk secara cantik di sana gitu. Nah terus setelah itu ya saya mengalami masa nifas seperti ibu hamil normal. Jadi biasa, masa nifasnya biasa selama 40 hari saya ngeluarin darah yang dari banyak ke sedikit dan hingga akhirnya selesai. Terus itu sebulan saya nggak ngeluarin darah, dan bulan pertama Bun saya langsung dapet haid. Jadi waktu itu masa haidnya pun itu tuh agak sedikit panjang ya. Jadi yang biasanya 5-6 hari itu saya sudah selesai, sudah bersih dan sudah bersuci. Dan setelah saya awal menggunakan KB IUD itu waktunya agak sedikit memanjang Bun. Jadi sampai 7-10 hari baru bersih atau baru bisa bersuci. Jadi lama-lama itu dia akan semakin normal. Jadi darahnya juga normal, nggak terlalu banyak, dan waktunya juga sama seperti waktu saya sebelum hamil dulu. Jadi 6-7 hari udah selesai, udah bersih dan udah bisa bersuci lagi. Nah Bun, selain itu
siklus haid saya tuh juga normal. Jadi siklus haid saya tuh nggak terganggu sama sekali. Walaupun kadang siklusnya memendek, kadang memanjang, tapi itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi setiap bulan pasti saya mendapatkan haid. Selain itu, selama 3,5 tahun ini saya menggunakan KB IUD, badan aku tetap kecil segini aja ya. Dari waktu sebelum hamil sampai sudah punya anak, badan saya masih segini. Nah bun, katanya kalau pakai IUD itu kan suaminya kalau pas berhubungan itu suaminya terasa sakit ya. Tapi suami aku tuh enggak. Aku takut tanya, yang sakit enggak? Katanya kan sakit gitu kan waktu berhubungan. Dia jawabnya enggak bun, biasa aja gitu. Jadi tuh mungkin ada beberapa yang suaminya ngerasa sakit, tapi kalau suami saya enggak sih, biasa-biasa aja, malah justru dia lebih tenang ya kan. Nah bun, selain itu jangka waktu penggunaan KB IUD itu juga cukup panjang ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kebetulan saya pakai yang 5 tahun. Jadi misal kita sebelum waktu 5 tahun kita udah pengen hamil lagi ya kan, atau pengen program lagi, kita tinggal lepas aja gitu. Lepas tuh langsung kembali subur. Karena memang cara kerja KB IUD ini dia adalah mengentalkan lendir serviks, sehingga kalau ada sel sperma yang masuk dia tuh tertahan. Dia tuh tidak bisa, jadi spermanya itu tidak bisa menerobos lendir serviks yang kental itu tadi ya kan. Nah selain itu bun, keuntungan dengan menggunakan KB IUD itu kontrolnya itu cukup. Kalau aku karena nggak pernah ada masalah ya kan, nggak pernah ada keluhan, jadi aku cukup kontrol 1 tahun sekali. Itu kontrolnya langsung di USG, jadi terlihat itu dia masih duduk cantik di situ apa pindah-pindah gitu ya. Dan selama ini alhamdulillah masih tetap duduk cantik di tempatnya waktu pertama pasang ya kan. Selain itu bun, tingkat keakuratan KB IUD ini sangat tinggi. Jadi pakai IUD tapi hamil tuh jarang sekali, walaupun mungkin ada. Karena kalau kita ada keluhan sedikit atau ada masalah, kita bisa kontrol. Nah tipsnya sih kalau kita pengguna KB IUD sih emang harus sering kontrol ya. Nggak sering sih, kalau ada keluhan tuh kontrol. Nah bun, selain keunggulan yang sudah saya ceritakan tadi itu yang saya rasakan, di sisi lain KB IUD itu juga mempunyai kelemahan. Jadi dia itu bisa pindah tempat dari tempat inangnya, sehingga mungkin dia bisa berjalan-jalan kemana-mana di organ ini ya. Ada kasus kan kayak gitu. Terus ada juga yang mungkin kebobolan, tapi juga cuma beberapa persen. Nah bun, selain banyak keunggulan tadi yang sudah saya sebutkan, pasti ya kan, namanya efek samping itu pasti ada. Dan banyak sekali efek samping dari KB IUD. Tapi selama kita selalu berpikir positif ya kan, KB apa aja insya Allah akan cocok di kita. Jadi sebenarnya kita mau pakai KB apa aja itu yang penting, kalau misal KB suntik ya harus teratur suntiknya. Kalau misal KB pil juga harus teratur minum pilnya, jangan sampai lupa. Kalau misal pakai kontrasepsi kondom juga jangan sampai lupa pakainya ya. Pokoknya kita itu harus sering deteksi diri kita ya kan. Kalau misal pakai IUD juga sering screening ya kan, sering cek apakah masih posisinya masih bagus ataukah enggak, apakah ada masalah lain misalnya keputihan atau apa dan lain-lain, ada keluhan sakit, nyeri perut, nyeri pinggang dan lain-lain. Itu pokoknya kita harus screening ke diri kita sendiri. Nah bun, buat bunda-bunda yang memang takut mau KB IUD, jangan takut bun, nggak sakit kok, saya juga biasa-biasa aja. Nah paling enak pakainya emang pas langsung selesai persalinan. Baik persalinan sesar maupun persalinan normal, itu justru lebih enak langsung dipasang daripada harus nunggu lama dulu ya kan. Nanti dibuka lagi, dimasukin lagi, aduh sakit, ribet ya bun ya. Jadi mending enak langsung aja kayak aku. Nah bun, seperti itu tadi sharing aku tentang menjadi akseptor KB IUD selama 3,5 tahun. Dan kayaknya nanti saya mau IUD-nya saya mau lepas karena ada rencana program hamil anak yang kedua. Doain semoga berhasil ya bun.
Nah, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa sukai dan bagikan. Salam sehat dari Perawatan Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.